Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabi Ramadan akan mempresentasikan implementasi Internet of Things pada aplikasi monitoring kereta api dengan Geolocation Information System. Yang pertama, tahap penelitian. Penulis mengidentifikasi masalah penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas pada perlintasan kereta api, baik yang berpalang pintu ataupun yang tidak berpalang pintu. Kelalaian dalam berkendara yang menjadi penyebab utama kecelakaan pada perlintasan kereta api. Selain itu, pada penerapannya, pengatur perjalanan kereta api (PPKA) masih belum dapat melihat lokasi kereta api secara real-time, karena informasi lokasi kereta api masih didapat dari petugas pos penjaga dan masinis yang sedang mengemudikan kereta api. Flowchart System. Hasil dan pembahasan. Hasil dari perancangan aplikasi monitoring kereta api berbasis Internet of Things atau IoT dan Geolocation Information System (GIS), yaitu berupa prototipe perangkat keras dengan perangkat lunak. Pada prototipe perangkat keras menggunakan modul GPS Neo 6M dan Node MCU Lolin V3 yang dikemas dalam kotak hitam guna melindungi perangkat keras dari kerusakan fisik dan percikan air. Node MCU adalah firmware modul ESP8266 yang bersifat open source dan terdapat development kit yang digunakan untuk memudahkan dalam membangun prototipe produk Internet of Things IoT dengan menggunakan bahasa pemrograman luas atau C++ pada Arduino IDE 15. Adapun pengkabelan dari perangkat keras dapat dilihat pada gambar slide berikutnya. Pada pengkabelan perangkat keras modul GPS Neo 6M, port RX dihubungkan pada port D8 mode Node MCU. Port TX dihubungkan pada port D7 Node MCU. VCC dihubungkan pada port V3 Node MCU dengan GND dihubungkan pada port GND Node MCU. Lalu pada bagian perangkat lunak, penulis membuat aplikasi monitoring kereta api dengan memanfaatkan API dari Google Maps untuk menampilkan informasi kereta. Selanjutnya, pengujian fungsionalitas. Pada pengujian fungsionalitas, penulis menggunakan metode angket sesuai dengan fungsi-fungsi yang ada dengan tujuan untuk mendapatkan informasi jumlah fungsi sistem yang berjalan ataupun tidak. Dari hasil pengujian fungsionalitas, didapat hasil semua fitur aplikasi monitoring berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Lalu untuk menentukan apakah fungsi aplikasi monitoring dikatakan baik, penulis menghitung hasil uji fungsionalitas dengan rumus sebagai berikut. Di mana X sama dengan fungsionalitas, A, jumlah total fungsi yang tidak valid, B sama dengan jumlah seluruh fungsi, dan dari hasil perhitungan dapat nilai fungsionalitas aplikasi monitoring kereta api sebesar 1. Berdasarkan interpretasi dari ISO 9126, yaitu nilai baik adalah nilai yang mendekati 116, sehingga fungsionalitas aplikasi monitoring kereta api ini masuk kategori baik. Reliability atau kendala. Keandalan. Dalam pengujian waktu pengirim data, penulis menggunakan aplikasi Postman untuk mengukur waktunya. Satuan yang digunakan adalah millisecond, ms. Adapun hasil yang didapat dari pengukuran waktu pengiriman data adalah sebagai berikut. Dari hasil pengujian waktu pengiriman data, didapat waktu pengiriman data terlama jika sinyal berada pada metode Edge, yaitu dengan rentang waktu 18.021,33 ms. Jika kita analogikan, pengguna akan mengendarai kendaraan dengan kecepatan 100 km per detik, maka jarak yang ditempuh selama 1 detik sejauh 27.777 meter. Yang selanjutnya adalah usability atau kegunaan. Pada pengujian kegunaan, penulis memberikan butir pertanyaan sebanyak 10 pertanyaan berkaitan dengan kegunaan aplikasi dalam menentukan jumlah sampel uji untuk penelitian eksperimen yang sederhana. Ukuran sampel uji yang digunakan yaitu 10 sampai dengan 20 orang responden, sehingga penulis menetapkan jumlah sampel uji sebesar 10 orang responden. Adapun hasil dari pertanyaan yang
penulis tanyakan adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada efisiensi. Pengujian efisiensi dilakukan dengan mengukur persentase penggunaan CPU dan memori. Lalu pada pengujian ini juga dilakukan pengukuran jumlah data yang dipakai untuk menjalankan aplikasi monitoring kereta api. Pada pengujian ini, penulis menggunakan tools yang telah disediakan dalam Android Studio, yaitu Android Profiler. Dengan tools tersebut, kita dapat melihat penggunaan memori, CPU, dan data internet yang hanya terpakai oleh aplikasi yang dibuat. Maintainability atau pemeliharaan. Pengujian maintainability dilakukan dengan cara memberikan penilaian mengenai kemudahan dalam mengembangkan sistem dan pencarian kesalahan dalam sistem. Pengujian maintainability dilakukan oleh 5 orang developer aplikasi. Yang selanjutnya ada probability atau probabilitas. Pengujian probabilitas dilakukan dengan cara melakukan instalasi aplikasi pada beberapa sistem operasi. Adapun sistem operasi yang digunakan untuk pengujian yaitu versi Jelly Bean, KitKat, Lollipop, dan Nugget. Dari hasil pengujian probability, didapat bahwa aplikasi monitoring kereta api dapat berjalan dengan baik pada 4 sistem operasi Android yaitu Jelly Bean, KitKat, Lollipop, dan Nugget. Maka dapat disimpulkan untuk minimum sistem aplikasi monitoring kereta api adalah Jelly Bean. Berikut tampilan dari aplikasi dapat dilihat pada gambar. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.